Jamak takdim dan jamak takhir masing-masing memiliki syarat masing-masing. Tidak sama antara syarat pada jamak takdim dan jamak takhir. Dan jamak takhir ini syaratnya lebih ringan dibandingkan jamak takdim. Syaratnya pun tidak terlalu banyak dibandingkan sebagaimana jamak takdim. Di sini dikatakan syurutu jamak takhir. Syarat jamak takhir itu ada dua. Ya. Yang pertama, niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Di antaranya adalah jamak yang pada pertemuan yang lalu kita bahas adalah jamak takdim, yaitu kita sholat atau menjadikan sholat asar kita di waktu zuhur. Dan begitu juga menjadikan waktu isya kita di sholat di waktu maghrib. Menjadikan sholat isya kita di waktu maghrib. Adapun jamak takhir adalah kebalikannya. Kita menjadikan sholat zuhur kita di waktu asar. Dan sholat maghrib kita di waktu isya. Tamam. Jamak takdim dan jamak takhir masing-masing memiliki syarat masing-masing. Tidak sama antara syarat pada jamak takdim dan jamak takhir. Dan jamak takhir ini syaratnya lebih ringan dibandingkan jamak takdim. Syaratnya pun tidak terlalu banyak dibandingkan sebagaimana jamak takdim. Di sini dikatakan syurutu jamak takhir. Syarat jamak takhir itu ada dua. Ya. Yang pertama, niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Yang pertama, niat jamak takhir atau niat kita mau mengtakhir salat. Namun dengan syarat waqad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Oke. Di sini ada perbedaan. Ketika jamak takdim, pada pertemuan yang lalu kita bahas, kapan kita niat ketika jamak takdim? Contoh, kita menjamak takdim salat asar ke salat zuhur. Ya. Kapan kita niat jamak takdim? Ketika kita berada di salat yang pertama, yaitu salat zuhur. Jamak takdim salah satu syaratnya adalah harus berurutan. Ya, harus berurutan. Kalau kita mau jamak asar dengan duhur, jamak takdim, maka harus duhur dulu baru asar. Atau maghrib dan isya mau kita jamak takdim, harus maghrib dulu baru isya. Tamam. Kapan kita niat jamak takdim? Ketika berada di sholat yang pertama. Tidak harus ketika takbiratul ihram. Tapi disunnahkan ketika takbiratul ihram. Tidak harus, tidak wajib. Tamam. Selama kita masih mengerjakan waktu yang pertama, sholat yang pertama, yaitu sholat duhur atau sholat maghrib, maka di saat itu juga boleh selama itu kita meniatkan jamak takdim. Batasnya kapan? Sampai kita sebelum salam di dalam sholat yang pertama, yaitu duhur atau maghrib. Itu kalau jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir berbeda. Ya. Jamak takhir itu diniatkan bukan ketika sholatnya. Bukan di saat sholat. Berbeda ya, jamak takdim di saat sholat. Jamak takhir bukan di saat sholat. Namun niat jamak takhir itu di saat masih adanya waktu sholat yang pertama. Waktu sholatnya, bukan sholatnya. Contoh, kita mau jamak takhir sholat duhur ke waktu asar. Maka kapan kita niat jamak takhir? Di awal masuknya waktu sholat duhur, tamam? Anggap jam 12:30, adzan, Allahu Akbar sampai selesai. Masuk waktu duhur. Nah, di saat itu sampai sebelum keluar waktu asar, maka di saat itu boleh untuk kita niat jamak takhir. Jadi lebih panjang. Anggap sholat duhur jam 12:30. Asar jam 4. Sekarang jam 4 asar misal. Maka batas maksimal kita harus niat jamak takhir adalah sebelum masuk waktu asar dan dengan kadar sebelum masuk waktu asar itu kita masih sempat mengerjakan sholat duhur. Contoh normalnya kita mengerjakan sholat duhur. Contoh 5 menit. Tamam? 5 menit. Maka asar jam 4. Paling lambat kita boleh berniat jamak takhir
kurang lebih kalau dihitung secara menit atau hitungan waktu, jam 4 kurang 5. Kenapa? 5 menit itu waktu sholat duhur. Kenapa harus ada 5 menit waktu sholat duhur? Padahal kita nggak kerjakan. Karena supaya menunjukkan bahwasanya kita itu niat jamak takhir, tidak sholat duhur di waktunya karena memang kita mau jamak takhir. Bukan kita tidak sholat duhur karena memang tidak sempat waktunya. Makanya harus dipastikan niat itu harus memang waktu sholatnya masih sempat. Paham? Saya ulangin. Asar jam 4, anggap jam 4.00. Tamam. Anggap berapa lama kita sholat duhur? 5 menit. 4 rakaat 5 menit. Tamam. Maka selagi dari mulai azan duhur jam setengah 1, 12.30, anggap ya, kita main paskan saja, 12.30. Sampai jam 4 kurang 5 menit, sebelum itu antara jam setengah 1 sampai jam 4 kurang 5 menit, maka di saat itu kita masih boleh niat jamak takhir. Kalau sudah jam 4 kurang 1 menit atau 2 menit, yang sekiranya kalau kita mengerjakan sholat duhur di waktunya, nggak jamak ya, niat duhur di waktunya, kita baru niat, tidak boleh lagi diniatkan. Dan kalau kita tidak niat secara sengaja, maka hukumnya berdosa. Karena kita tidak sholat di waktunya. Tamam. Tadi saya katakan, kenapa harus ada 5 menitnya dengan kadar selama kita sholat duhur, supaya kita menegaskan bahwasanya kita tidak sholat duhur di waktunya, karena memang mau niat jamak takhir. Mau mengakhirkan waktu duhur ke waktu asar. Bukan karena memang nggak sempat. Tamam? Bukan karena memang tidak sempat. Ala kulli hal. Oke. Kenapa? Berarti dari jam setengah 1 sampai jam 4 kurang 5. Kenapa di waktu duhurnya? Bukan di sholat duhurnya. Atau di sholat asarnya. Kenapa? Karena supaya kita menunjukkan. Apa alasan kita nggak sholat di waktu duhur? Sementara kita wajib sholat kalau sudah masuk waktu. Waktu sudah masuk. Apa sebab kita tidak sholat? Makanya di sini perlu untuk diniatkan. Alasan kita tidak sholat duhur atau maghrib di waktunya karena kita mau jamak takhir. Makanya niat jamak takhir itu bukan ketika mau sholatnya. Tapi harus di waktu yang kita mau menjamak takhirnya. Jamak takhir tadi kita katakan apa? Sholat duhur di waktu asar, sholat maghrib di waktu isya. Maka selagi masih ada waktu duhur, selagi masih kita berada di waktu maghrib, disitulah tempatnya kita berniat. Faham? Oke, itu yang pertama. Itu kata Imam Romli yang menekankan 5 menit. Kalau masa waktunya kita masih sempat. Kata Imam Ibnu Hajar enggak. Walaupun cuma dapat 1 rakaat udah cukup. Ya, perbedaan khilaf saja. Tamam. Yang kedua, syaratnya jamak takhir, dawamul udhur ila tamami sholati tsaniyah. Uzurnya masih harus ada sampai sempurnanya sholat yang kedua. Contoh, kita mau jamak takhir sholat duhur ke waktu asar. Tamam? Maka uzurnya kita boleh mengambil jamak takhir tersebut harus ada sampai selesainya kedua sholat. Artinya kita mau jamak takhir, uzur kita ketika kita mau jamak takhir, ketika kita mau jamak takhir sholat duhur, uzurnya masih ada. Mau sholat asar, uzurnya masih ada. Contohnya apa? Tamam. Falau aqama fi ithna'iha aw qablaha sarat adaan was salatu ula qada'an biduni ithim wala karahah. Contoh. Kita berangkat orang Medan ya, kita orang Medan berangkat ke Langsa. Udah keluar batas kota sampai terpenuhi untuk kita boleh menjamak sholat. Tamam. Di Langsa, tamam, kita mau balik ke Medan. Mau pulang nih ke Medan. Kita berangkat di waktu duhur. Anggap jam 2. Kita nggak sholat duhur di sana.
kita niat jamak takhir. Jalan terus. Sampai Medan kita lupa. Tapi udah niat jamak takhir. Sampai Medan kita lupa. Belum sholat, duhur, asar masuk sudah waktunya. Langsa Medan 3 jam. Berarti dia berangkat jam 2, jam 5 dia udah sampai Medan. Anggap begitu. Nyampe Medan dia sadar, belum sholat di jalan. Sementara ketika dia sudah sampai Medan, tamam? Apa uzur seseorang itu boleh menjamak ketika itu dia pergi ke Langsa, yaitu dia musafir, maka uzurnya adalah karena dia safar, maka dia boleh jamak. Tamam? Nah, kalau dia sudah balik ke Medan, berarti uzurnya kan sudah nggak ada. Dia udah balik ke kotanya, nggak dianggap lagi musafir. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita boleh tetap menjamak takhir atau tidak? Di sini permasalahannya. Kalau selagi masih di jalan, contoh belum sampai Medan, di Binjai atau di Langkat atau di Stabat, kita berhenti untuk sholat, maka masalahnya nggak ada. Karena memang masih uzur. Maka berarti tidak ada masalah. Terjadi permasalahan, kalau kita udah sampai Medan, uzurnya udah selesai. Apakah masih boleh jamak? Naam, masih boleh jamak. Kita berbicara jamak, tidak berbicara qasar. Masih boleh jamak. Tapi tidak dianggap jamak lagi. Anggapannya bukan jamak, tapi kita ketinggalan sholat duhur, dan hitungannya sholat duhur yang kita lakukan di waktu asar ketika kita sampai Medan, itu hitungannya qadha. Tapi qadha di sini, qadha yang tidak berdosa. Dan qadha yang tidak makruh sekalipun. Kita tahu ya, meninggalkan sholat apapun alasannya itu wajib qadha. Nah, musafir kah? Sakit kah? Apapun alasannya, meninggalkan sholat wajib qadha. Ada qadha yang berdosa, ada qadha yang tidak berdosa. Nah, kita ketika sudah sampai ke kota kita niat jamak takhir. Tapi sudah sampai ke kota kita, uzurnya sudah habis, maka tetap boleh kita mengerjakan sholat duhur di waktu asar yang kita sudah sampai di kota kita, tapi hitungannya bukan jamak lagi. Qadha yang tidak berdosa dan juga tidak makruh hukumnya. Kurang lebih ya sama seperti jamak. Nah, hanya saja tadi saya katakan kita berbicara jamak bukan berbicara qasar. Hanya saja kalau perjalanan kita itu sudah lebih 2 marhalah. Kita kan kemarin bahas masalah qasar salat. Syaratnya apa? Perjalanan yang kita tuju minimal harus 2 marhalah. Apa 2 marhalah? 82 atau 84 km. Minimal. Tujuannya bukan di mana kita sholat. Tamam? Paham? Oke. Kita ke Langsa dari Medan. Berapa kilo? 150 km Langsa Medan. Anggap begitu. Berarti sudah lewat 2 marhalah. Malah kata Imam Abu Hanifah, kalau lewat 3 marhalah lebih afdal mengqasar daripada sempurna. Mazhab Imam Abu Hanifah, kalau lebih daripada 3 marhalah lebih afdal diqasar dibandingkan disempurnakan. Tamam. Berarti kalau kita udah pergi ke Langsa, nggak ada masalah selama di perjalanan sampai di Langsa mau diqasar pun nggak masalah. Oke. Ketika kita balik dari Langsa mau balik ke Medan. Dari Langsa mau balik ke Medan. Tamam. Tadi ketika kita niat jamak takhir, duhur kita nggak sholat, asar rupanya di perjalanan lupa untuk sholat, sampai masuknya kota Medan, belum sholat duhur, belum sholat asar. Tadi apa kalau hukum jamak takhirnya, Bo? Nah, apa hukum qasarnya di saat itu? Ketika kita masih perjalanan, pergi ke Langsa, dan arah balik ke Medan, karena kita perjalanannya lebih daripada 84 km, maka kita boleh mengqasar. Oke. Nah, ketika kita sudah sampai Medan, boleh nggak mengqasar? Tidak boleh. Jamaknya boleh, qasarnya tidak. Kenapa? Uzurnya sudah tidak ada. Jamaknya
Jamak takhirnya kenapa masih boleh? Dia udah nggak dihitung jamak, tapi qadha. Tapi qasar apa yang mau dihitung? Apalagi uzurnya. Uzurnya memang sudah nggak ada. Kalau jamak ya, memang harus kita kerjakan. Waktunya zuhur 4 rakaat. Tetap harus dikerjakan. Mau kita musafir, nggak musafir, kita tinggalkan sholat, tetap harus sholat, betul? Tetap harus sholat. Kalau qasar, apa uzurnya? Makanya kalau sudah sampai kota Medan, kasusnya kalau Anda pergi keluar kota, jamak takhir, sampai Medan belum sholat, terus mau jamak takhir, duhur sama asar, jangan lagi dikosor kalau udah sampai ke kota Anda berasal. Jamaknya boleh, kosornya jangan. Tamam?